Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya. Saya Rizal Fauzi dari kelompok 4. Saya Sarahwati dari kelompok 4. Rizky dari kelompok 4. Nama saya Tegar dari kelompok 4. Nama saya Siti Aisyah dari kelompok 4. Nama saya Siti Fatimah dari kelompok 4. Saya Siti Nurlaila Sari dari kelompok 4. Beberapa strategi atau kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dalam pembangunan nasional, meningkatkan kualitas SDM, mengubah struktur ekonomi, serta mempererat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah menyusun strategi pembangunan nasional yang dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015 sampai 2019, yaitu Norma pembangunan. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. 2. 3 dimensi pembangunan. Yang pertama, dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan mental dan karakter yang tangguh, positif, dan konstruktif. Yang kedua, dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. Yang ketiga, dimensi pemerataan dan kewilayahan untuk menghilangkan atau memperkecil kesenjangan dengan prioritas wilayah pedesaan, wilayah pinggiran kota besar, wilayah luar Pulau Jawa, dan kawasan timur Indonesia. Yang ketiga, kondisi hukum sosial, politik, dan keamanan yang stabil dalam hal berikut. 1. Kepastian dan penegakan hukum. 2. Keamanan dan ketertiban. 3. Politik dan demokrasi. 4. Tata kelola dan reformasi birokrasi. Yang keempat, Quick Wins. Quick Wins merupakan hasil pembangunan yang dapat segera dilihat harinya. Artinya, pembangunan merupakan proses yang terus-menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Program sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia berarti sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sumber daya manusia, baik itu yang bersifat teknikal maupun non-teknikal. Selanjutnya, program membangun karakter masyarakat. Sebagai makhluk berbudaya, maka manusia harus memiliki komitmen terhadap karakter atau moralitas yang dijunjung tinggi dalam pendidikan karakter. Perilaku akhlak atau moralitas ini tidak hanya harus akan tetapi juga harus diaplikasikan dalam kesehatan hidup manusia. Pendidikan karakter dapat ditempuh melalui 3 tahap, yaitu sosialisasi, pengenalan, introduksi, penghayatan, internalisasi, dan pengukuhan aplikasi dalam kehidupan. Program sumber daya alam. Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus dioptimalkan karena sumber daya alam sangat penting perannya, terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan negara melalui mekanisme pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas dan adil, serta perlindungan dari bencana ekologis.
Yang selanjutnya adalah komitmen pemerintah. Peran dan komitmen pemerintah menjadi kunci dalam pembangunan Indonesia. Hal ini didasarkan pada peluang dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang masih rendah dari negara-negara yang lain. Sehingga kita perlu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk membangun Indonesia menjadi negara maju. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.